Mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, adalah salah satu konsep persaudaraan Setia Hati Trate. Setia Hati Trate tidak mengajarkan bagaimana cara melancarkan pukulan jarak jauh, juga tidak mengajarkan bagaimana memecahkan benda-benda keras. Namun perguruan ini mendidik bagaimana melakukan pukulan yang tepat pada sasarannya, tetapi mengandung seni dan teknik yang tinggi. Untuk bergabung ke Setia Hati Trate tidaklah sulit. Usia 9 tahun, sehat lahir batin sudah dianggap sah untuk perguruan ini. Sabuk polos meningkat ke sabuk merah muda dan hijau merupakan jenjang yang mesti ditempuh para anggota pemula yang disebut dengan calon warga sebelum masuk menjadi warga. Materi latihan berupa paket senam yang terdiri dari 90 jurus. Sedang latihan fisik diarahkan untuk dapat melakukan gerakan teknik dengan mudah dan mantap yang mengarah pada kelenturan, keseimbangan, kekuatan maupun kecepatan. Dengan unsur pendukung latihan pembentuk daya tahan otot dan stamina. Latihan fisik merupakan bagian dari tahapan latihan untuk dapat mencapai prestasi yang baik. Jika pesilat mempunyai kondisi fisik yang baik, akan dapat mengembangkan prestasi di bidang teknik dan taktik. Kesemua ini bisa dilakukan dengan menggunakan senjata berupa toya, rambin, belati, pedang, maupun trisula yang diajarkan di persaudaraan ini. Melalui masa latihan selama 6 bulan untuk tiap sabuk, calon warga ini telah melampaui sabuk hijau akan berakhir di tingkatan sabuk putih. Maksudnya setelah sekian lama berlatih dan digembleng di Setia Hati Trate, diharapkan para anggota mempunyai hati yang putih dan bersih. Ujian atau dikenal dengan istilah pendadaran, mengesahkan menjadi warga, dilakukan melalui hiking dari daerah Kresek menuju Padepokan yang berjarak sejauh 15 km, dan selalu dilakukan setiap tanggal 1 Suro. Setelah melampaui masa ujian, barulah para calon warga dianggap sah menjadi warga yang ditandai dengan upacara ritual. Persaudaraan Setia Hati Trate. Nama organisasi ini menggunakan kata persaudaraan, bukan perguruan. Ini melambangkan bahwa hubungan batin atau jalinan kasih antar sesama warga yang tergabung di dalamnya adalah layaknya hubungan persaudaraan antar manusia dengan manusia berasal dari satu kandungan. Satu persaudaraan sejati tidak memandang siapa kamu, siapa saya. Latar belakangmu apa, latar belakangku apa. Yang adalah kamu orang Setia Hati Trate, saya orang Setia Hati Trate. Itulah yang inginkan. Yang berbicara dari hati ke hati, sehingga persaudaraan ini akan utuh, satu sama lain akan saling memerlukan, dan satu sama lain pun menyadari kekurangan masing-masing, maka kekurangan itu ditutup oleh saudaranya yang lain pula. Hubungan persaudaraan yang kekal abadi tidak memandang derajat, agama, suku, ataupun ras. Persaudaraan dalam Setia Hati Trate adalah persaudaraan yang tetap berpedoman pada tata krama dan sopan santun sesuai dengan adat dan budaya bangsa. Korelasinya adalah bahwa di dalam tubuh Setia Hati Trate tidak terdapat hubungan antara guru dengan murid. Yang ada hanyalah hubungan antara saudara dengan saudara, di mana saudara yang lebih muda menghargai saudara yang tua. Begitu sebaliknya, saudara tua harus menyayangi saudara yang lebih muda. Jumlah anggota yang begitu membengkak dirasa sulit untuk mengenal satu sama lain. Untuk mengakrabkan ikatan persaudaraan antar warga, maka Setia Hati Trate menyelenggarakan turnamen persaudaraan Setia Hati Trate Cup yang dilangsungkan tiap 3 tahun sekali. Turnamen ini bukan sekedar ajang memperkukuh persatuan persaudaraan, tapi juga merangsang prestasi para warga, di samping juga digelar kejuaraan pencaksilat antar mahasiswa.
dari sekian banyak atlet-atlet berprestasi di perguruan ini adalah Sutrisno. Pemuda kelahiran Magetan 25 Agustus 29 tahun yang lalu mulai mengukir prestasi pada tahun 1989 di tingkat DKI. Mengaku pertama kali mengikuti pencaksilat atas dorongan dari kakaknya, Sutrisno kini benar-benar jatuh cinta pada olahraga milik leluhur. Pemuda yang baru saja mengakhiri masa lajangnya menjelang PON 14 lalu, kini menjadi salah satu andalan tim pencaksilat Indonesia di berbagai event. Namun, bagaimanakah pandangan Sutrisno terhadap perguruan yang telah membesarkannya? Saya dari pertama sampai sekarang saya tetap orang Esa Teratai. Karena saya dari kecil saya ingin jadi seperti pendekar-pendekar Esa Teratai yang mendahului saya, karena dia punya prestasi sangat bagus sekali dan sangat terpuji untuk bermasyarakat, khususnya di Madiun. Di seluruh Madiun itu hampir semuanya, dari masyarakat, dari lurah, dari camat, dari bupati, semua tuh hampir semua Esa Teratai. Karena mungkin Esa Teratai ya karena bagus menurut saya. Berbagai event besar telah diikuti dengan hasil yang cukup membanggakan, mulai dari tingkat kejurnas, PON, bahkan kejuaraan dunia. Siapa sangka dari kota kecil Madiun telah lahir pesilat yang membawa harum nama bangsa.